Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita satukan hati berdoa sebelum menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kami naikkan kepada Bapa di sorga. Allah kami yang baik, yang kami puji sembah agungkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk tuntunan, pimpinan, rahmat, kesetiaan dan kebaikan serta berkat Tuhan yang boleh kami rasakan dan nikmati sepanjang hari minggu berlalu sampai kami kembali boleh bersekutu dengan Tuhan di rumah Tuhan. Tibalah waktunya kami akan membuka telinga dan hati kami mendengar serta menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Berilah kami hikmat dan pengertian. Roh Kudus bekerja dan berkaryalah dengan leluasa di tengah-tengah pemberitaan firman. Biarlah ketika firman diberitakan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, kami semua mengalami kekuatan, kesegaran baru dari Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi setiap anak-anak-Mu dimanapun berada, yang berkenan menyaksikan dan mendengarkan. Jika ada roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan dalam bentuk cara apapun yang ingin mengusik fokus konsentrasi hati kami tertuju kepada Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu, kami bersepakat bersehati menolak mematahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa roh Allah, kuasa roh Kudus-Mu menaungi melingkupi kami semua. Bersabdalah Bapa, berfirmanlah, nyatakanlah isi hati-Mu kepada masing-masing kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak kita membuka Alkitab dari Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita. Mari perhatikan, dengar dan simak dengan saksama. Adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Terus akan berulang-ulang saya sampaikan kepada kita bahwa yang berbahagia adalah setiap kita yang memasang kedua telinga kita mendengarkan firman, dan yang terus dengan setia melakukan atau memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, topik kita kali ini sangat menarik. Jangan potong kompas. Saya ulangi sekali lagi. Jangan potong kompas. Di dunia dewasa ini yang sudah semakin maju, teknologi, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya, manusia seringkali maunya, kerinduannya, kesukaannya adalah serba cepat, serba instan. Makanya sampai ada namanya mie instan. Manusia di akhir zaman ini semakin tergerus, semakin terkikis, mengalami erosi dalam konteks kesabaran. Pengennya cepat, pengennya segera, pengen terburu-buru. Dan ketika dalam konteks
terkait dengan kebutuhan jasmani seperti itu, maka seringkali terkait dengan hal-hal rohani juga ingin dipaksakan ngotot supaya seperti bagaimana cepatnya mendapatkan hal-hal yang jasmani. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau, Tuhan rindu kita melewati apa yang namanya waktu, proses di dalam kita menjalani kehidupan. Banyak orang tidak sabar untuk mencapai tujuan, pengennya segera. Padahal firman Tuhan berkata dalam Amsal 19, orang yang tergesa-gesa, orang yang terburu-buru akan salah langkah dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maunya cepat, maunya dapat dengan segera, tidak peduli lagi bagaimana caranya. Itu sebabnya saya pernah menyampaikan dalam sebuah kesempatan, seorang jemaat datang kepada gembalanya, Pak Pendeta, saya tidak sedang memikirkan, tidak sedang mau coba menghidupi bagaimana memperoleh sesuatu dengan cara yang baik atau halal dalam bahasa saudara kita. Maka dia menyimpulkan, Pak Pendeta, jangankan yang halal, yang haram pun susah didapat sekarang. Artinya sudah mengejar yang haram pun, dan yang haram yang mau dikejar pun susah sekarang. Saya mau sampaikan kepada kita, dalam konteks perkara-perkara dunia yang semu dan sementara ini, kita menempuh cara-cara seperti itu. Saya mau kasih tahu, semua apa yang kita lakukan, perbuat, kerjakan di tengah-tengah dunia, mau meraih perkara-perkara kebutuhan jasmani, sebenarnya itu sangat dan mutlak berpengaruh tentang bagaimana kondisi keadaan kerohanian kita. Kenapa? Sama seperti handphone. Kenapa harus dicas supaya siap pakai? Kenapa kita harus membaca, merenungkan firman, memuji, menyembah Tuhan, berlutut kepada Tuhan, dengar-dengaran dengan firman, supaya kita seperti handphone yang sudah dicas penuh dan siap untuk dipakai. Demikian juga dengan kita. Kita beribadah kepada Tuhan secara bersama, komunitas seperti ini, di persekutuan, di gereja, atau beribadah secara keluarga, atau beribadah secara saat teduh pribadi. Semuanya itu untuk menggemukkan, meneguhkan, mengokohkan, menguatkan kerohanian kita, sehingga kita siap tampil di tengah-tengah persaingan yang begitu ketat, bahkan dunia yang semakin jahat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ulangi kembali, jangan potong kompas. Jangan yang penting hasilnya. Apapun dilakukan demi memperolehnya, pantas atau tidak pantas, benar atau tidak benar, semuanya tidak dipedulikan sama sekali. Tidak lagi menjadi termasuk bagian dari pertimbangan. Kalau begini keadaannya, maka saya mau kasih tahu, kehidupan kerohanian kita sedang morat-marit, sedang kacau, sedang mengalami pengikisan, mengalami erosi yang begitu luar biasa. Dengarkan baik, dunia ini selalu menawarkan kepastian kepada kita. Dunia ini membuat kita semakin banyak ragu dan bimbang akan Tuhan. Itu sebabnya kalau seseorang memiliki hubungan yang putus dengan Tuhan, terpisah dengan Tuhan, mencoba dengan analisa, dengan berpikirnya, dengan pengalamannya, dengan kecerdasannya, dengan kehebatannya, dengan depositonya, dengan banyak hal di dunia ini, dia mencoba untuk berjuang menjalani kehidupan. Saya kasih tahu, kerohaniannya akan semakin keok, kerohaniannya akan semakin keropos, kerohaniannya akan semakin hancur. Apalagi sudah berupaya, Pak Pendeta, saya tidak mau tahu, tidak mau peduli. Jangankan yang halal, yang haram pun susah. Berarti dia sudah mengiyakan yang haram. Bahkan sampai ada pola pikir orang-orang Kristen di dunia ini berkata, Pak Pendeta, kalau kita jujur, maka kita tidak akan beruntung, berhasil.
Berarti dengan cara tidak jujur, baru dengan cara itulah kita berhasil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan kita menabrak saja, menerobos saja, potong kompas. Yang penting ini jalan paling cepat. Itulah yang sedang diperankan oleh Sarai dan disetujui, disepakati oleh Abraham. Saat itu namanya belum Abraham. Abraham artinya bapak segala bangsa. Saudaraku dikasih Tuhan, Sarai yang memang dari sejak awal dia adalah seorang yang mandul. Tapi ada pertempuran, ada peperangan besar dan dahsyat yang berkecamuk di dalam diri seorang Sarai, termasuk juga Abraham. Sarai memang istrinya mandul. Tetapi dalam Kejadian 12, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu seperti bintang di langit banyaknya, seperti pasir di tepi laut. Tapi notabene mandul. Kalau kita melihat bacaan ini nanti ke bawah Bapak Ibu Saudara, ternyata mereka sudah berjalan dalam panggilan Tuhan. Abraham berumur 75 tahun. Beda Abraham dengan Sarah itu 10 tahun. Berarti ibu Sarai 65 tahun. Jadi memang inilah keajaiban dan kehebatan Tuhan kita. Siapa di sini yang punya opung, kakek atau nenek 65 tahun? 65 tahun dijanjikan untuk mendapatkan keturunan. Notabene mandul. Setelah mereka berjalan 10 tahun dan hidup tinggal di tanah Kanaan, janji tinggal janji. Bergejolak Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ini janji Tuhan katanya menjadi bangsa yang besar, satu aja gak ada. Naga maksudnya? Bapak Ibu Saudara barangkali begitu, yang mengikuti secara live atau mengikuti secara tatap muka ini. Satu aja gak ada, kok jadi bangsa yang besar? Apakah Tuhan kita Tuhan yang punya gaya bahasa hiperbola? Tahu hiperbola? Suka membesar-besarkan sesuatu. Apakah demikian Tuhan kita? Udahlah, kita tenangkanlah hati orang ini dengan perkataan-perkataan yang muluk-muluk, omongan besar tapi tidak ada isi, tidak ada jaminan sama sekali. Di dalam penantian, di dalam menunggu, seringkali orang yang diperdebatkan apa? Yang diperdebatkan bagaimana si Tuhan ini? Ini sudah 10 tahun. Berarti Abraham sudah 85 tahun. Ibu Sarai sudah 75 tahun. Bayangkan. Secara manusia, dengarkan, diperhatikan ya. Secara manusia masuk akal gak usul dari Sarai? Halo, masuk akal? Ya. Masuk akal secara manusia. Tapi saya mau kasih tahu, orang benar bukan hidup oleh melihat. Amin. Orang benar bukan hidup oleh perasaan. Orang benar bukan hidup oleh analisa. Orang benar bukan hidup oleh kenyataan. Orang benar bukan hidup oleh karena fakta. Orang benar hidup oleh iman. Apa itu iman? Dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Sarai melakukan hal yang konyol. Kenapa saya katakan demikian? Janji Tuhan kepada Abraham tentu dimengerti, diketahui juga oleh Sarai. Tidak mungkin hanya Abraham yang tahu. Dan kalaupun misalnya kita ambil kesimpulan Sarai tidak tahu, tentunya Abraham yang menerima langsung janji itu, saya yakin tidak mungkin dong ada rahasia-rahasiaan. Biasanya kalau suami istri itu tidak ada rahasia-rahasiaan. Makanya kalau ada suami punya handphone yang bagus, PIN-nya harus diketahui istrinya. Sebaliknya yang istri juga punya handphone, PIN dari handphonenya harus diketahui suaminya.
Kalau tidak main ngumpet-ngumpet, di sana, di ngumpet-ngumpet itu iblis akan bekerja dengan dahsyat luar biasa. Jangan-jangan memori lama muncul. CLBK, cinta lama bersemi kembali. Bahaya. Keterbukaan yang penting. Ketika Abraham menerima janji itu, adalah sebuah yang wajar kalau kita berpikir dia pasti sampaikan yang namanya sesuatu yang luar biasa, apalagi meneguhkan, menguatkan Sarai. Karena Sarai istrinya apa? Mandul. Supaya dia kuat, kokoh, semangat dalam hidup. Pastilah dia dengan semangat, dengan antusias menyampaikan janji itu kepada Sarai istrinya. Sarai tahu firman Tuhan, tahu janji Tuhan, bahwa Abraham dan dirinya akan dibuat menjadi bangsa yang besar. Tapi karena proses waktu berjalan sampai 10 tahun, realita kenyataan penggenapan janji tidak ada, maka Sarai pun membuat solusi. Inilah yang sering saya sebut dengan perkataan, kita menolong Tuhan untuk menggenapi janjinya. Bisa nggak? Sarai menolong Tuhan. Jangan-jangan maksud Tuhan bukan dari rahimku, bukan dari diriku. Kita mencari bangsa yang besar. Jangan-jangan dari tempat lain. Maka dia kasih usul yang konyol dan bodoh kepada Abraham. Abraham yang langsung menerima janji itu, aku akan buat engkau menjadi bangsa yang besar. Masuk akal juga usul Sarai. Coba perhatikan. Jadi dua-duanya orang Batak bilang melek. Apa bahasa Indonesianya ini? Dua-duanya redup, dua-duanya ragu akan janji Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, saya tidak tahu kondisi keadaan kita masing-masing, khususnya bagi Bapak Ibu saudara yang mengikuti secara live siaran ini. Apa yang menjadi pergumulanmu? Barangkali ada di antara Bapak Ibu saudara yang sedang bergabung saat ini sudah 10 tahun menanti janji Tuhan untuk kelahiran seorang anak dan keluarga. Di dalam nama Yesus, jangan ragu. Jangan pergi ke perdukunan. Tetaplah tekun dengan sepakat dan sehati berdoa. Karena firman Tuhan berkata, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat sehati, kompak meminta apapun juga, termasuk meminta keturunan, maka permintaan mereka dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ini apalagi sudah lebih luar biasa. Barangkali kita tidak mendengarkan secara audible, langsung kita dengar telinga kita, hei si Anu, kamu menang nanti politeknik, begitu kan? Kamu nanti punya masa depan begini, gak jelas kita dengar. Tapi kita bisa menemukan dari hikmat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, bahwa rancangan Tuhan, rencana Tuhan tidak pernah yang jahat kepada kita, tidak pernah kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari depan yang cerah, hari depan yang penuh harapan. Orang Kristen bukan madesu, masa depan suram. Orang Kristen madece, masa depan cerah. Ingat itu. Katakan dalam diri masing-masing, aku bukan madesu, tapi madece. Artinya apa? Aku bukan memiliki masa depan suram, tapi masa depan yang cerah. Kenapa? Saya selalu sering mengucapkan bagian firman Tuhan, karena kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Apapun situasi, apapun kondisi, apapun keadaan yang sedang kita hadapi, dalam konteks kita menanti, mari tekunlah, sabarlah menanti, jangan kehilangan kasih, jangan kehilangan pengharapan. Percayalah apa yang Tuhan janjikan, ya dan amin. Karena janji Allah adalah janji yang murni, janji yang dapat dipercaya, janji yang dapat diandalkan, bukan seperti kebanyakan janji manusia, janji gombal. Dengar di sini nih, sudah remaja pemuda-pemudi, kalau nanti datang laki-laki mendekatimu, kaulah segalanya, langsung begitu. Jangan langsung kelepek-kelepek begitu loh. Pakai rasio gitu loh. Jangan langsung, kalau sudah dibilang laki-laki kepadamu nanti, kaulah segalanya adinda, langsung kalian menjawab, aku berserah. Jangan seperti itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Sarai mengambil tindakan atau hal yang konyol. Waktu yang menunggu cukup lama membuat Sarai tidak sabar. Sarai berpikir bahwa Tuhan lalai. Saya kasih tahu, dengarkan baik. Banyak orang di dunia ini mengaku Kristen yang mengambil sebuah kesimpulan bahwa Tuhan lalai menepati janjinya. Janji yang dimaksud di sini dalam dua konteks. Dalam konteks yang akan nyata dalam hidup kita, termasuk dalam konteks dunia yang akan datang. Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9, di sana dikatakan, ayat 1 sampai 9, di sana dikatakan, begini-begini melulu kok tiap tahun, tiap saat begini-begini, apalagi di kampung halaman saya. Dengarkan baik. Katanya Tuhan mau datang pada kali yang kedua. Apakah itu benar? Orang di kampung ngomong, dan orang di kampung yang ngomong ini hidupnya berantakan, amburadul, tidak pernah setia, sungguh-sungguh taat dalam mencintai mengasihi Tuhan. Gak pernah peduli apakah dia benar sudah lahir baru, benar mengerti Tuhan, mengalami Tuhan. Saya baca Indonesia kan nanti. Orang di kampung halaman kami ada pernah berkata, lasso adondo hubereng nadugo sajerega. Bahasa Indonesia. Tidak ada yang hidup dari kuburan sana. Mana katanya Tuhan mau datang pada kali kedua? Dengarkan baik. Sampai konteks kepada kehidupan yang akan datang pun diragukan. Kalau orang sudah ragu tentang kehidupan yang akan datang, apalagi konteks kehidupan di dunia ini, pastilah dia sudah makin ragu. Pastilah ini ugal-ugalan, urakan dalam menjalani kehidupan. Gak peduli mau lakukan yang salah, melakukan yang jahat, melakukan yang benar, melakukan kehendak Tuhan, atau bertolak belakang dengan Tuhan. Tidak mau tahu, tidak mau peduli. Karena apa? Karena gak punya harapan, tidak punya keyakinan bahwa janji Tuhan itu, baik dalam konteks hidup di dunia ini maupun hidup akan datang, itu pasti tergenapi dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya Abraham mendapatkan keturunan? Sarai mengira tidak mungkin lagi ia bisa mengandung di usia yang sudah sangat lanjut usia, bahkan dikatakan firman Tuhan, dia sudah tidak haid lagi, menopause. Memang secara pikiran manusia, secara medis tidak mungkin. Tapi saya kasih tahu, dengarkan baik. Mati haid, menopause tidak pernah bisa menggagalkan janji Tuhan. Waduh, tolong dipikirkan ini. Sesuatu yang tidak masuk akal menurut perkiraan kita, pengertian kita, kita kaitkan dalam konteks sekarang menurut medis. Ketika itu sudah kehendak Allah ada di dalamnya, maka itu bisa jadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Abraham setuju dengan usul dari Sarai, dan kita tahu di sinilah nanti perpisahan dari silsilah generasi keturunan Abraham. Ada keturunan Abraham dari Ishak, dan nanti Ishak kan tetap juga. Jadi dengarkan baik, kadangkala, perhatikan ya, kadangkala kita menikmati janji Tuhan bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekudusan kita, bukan karena kesempurnaan kita, tapi karena Tuhan lewat kasih karunia-Nya berkenan menggenapkan janji itu dalam hidup kita. Apa argumentasi saya? Apa alasan saya berkata demikian? Dengarkan baik. Tuhan tidak pernah tunduk dan terpengaruh dengan kegagalan kita, kekonyolan kita, kebodohan kita. Demikian juga dengan Abraham. Tuhan berjanji melalui Sarai akan menjadi bangsa yang besar, bukan melalui Hagar. Sekalipun nanti Hagar dijanjikan menjadi bangsa yang besar, yang mana keturunannya akan seperti keledai dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tetap konsisten. Mari katakan bersama, Tuhan tetap konsisten kepada janjinya. Dua ya. Tuhan tetap konsisten kepada janjinya. Situasi, kondisi, keadaan kehidupan kita, keterbatasan, kekurangan, kelemahan kita, tidak pernah itu bisa menggagalkan apa yang Tuhan janjikan.
Situasi, kondisi, keadaan kehidupan kita, keterbatasan, kekurangan, kelemahan kita, tidak pernah itu bisa menghalangi, merintangi akan janji Tuhan. Tetapi di dalam proses penggenapan janji itu dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan pengabdian, dibutuhkan ketaatan. Apa itu sabar? Orang-orang Kristen sering membuat nama tokonya toko sabar. Coba dulu, kalau nanti ketemu dengan tokoh orang Kristen, tokoh sabar, tanya dulu orang-orang sabar nggak di rumah itu. Belum tentu orang-orang sabar. Bahkan jangan-jangan naik pitam, mengamuk dan tidak sabar. Sabar itu artinya apa? Ada yang tahu arti sabar apa? Sabar itu artinya tidak kehilangan kasih dan kepercayaan selama menanti janji Tuhan. Itu sabar. Saya ulangi ya, sabar artinya tidak kehilangan kasih. Kasih kemana? Kasih kepada Tuhan, termasuk kepada kasih kepada yang kita nanti itu. Tidak kehilangan kasih dan kepercayaan selama menanti janji Tuhan. Jadi kalau orang, aku ini sabar, dia elus-elus, tapi dia sudah nggak percaya lagi, itu bukan sabar. Itu bukan sabar. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara di dalam saat-saat menanti janji Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap taat kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara masuk kategori sabar. Makanya dikatakan kasih itu sudah dibahas mengenai sabar. Kasih itu sabar, kasih itu sabar. Jadi sabar itu buah dari kasih. Kalau orang berkata dia sabar tapi tidak mengasihi, nggak mungkin. Kasihlah sumber dari sabar. Makanya Bapa di sorga di dalam Kristus sabar kepada kita. Coba bayangkan, sampai sudah berapa lama baru diutus. Dijanjikan di dalam Kejadian 3:15, keturunan perempuan meremukkan kepala si ular, dan si ular akan meremukkan tumit. Itu gambaran tentang, itu namanya Injil sebelum Perjanjian Baru. Berita tentang nubuatan akan datangnya Yesus Kristus, di mana Yesus akan mengalahkan kuasa iblis. Memang iblis itu meremukkan tumit, maksudnya pernah sempat mengalami kematian, tapi pada hari ketiga bangkit. Bayangkan kalau Tuhan tidak sabar kepada kita. Mulai dari Adam, kan konteks yang kita yakini, percayai, manusia pertama adalah Adam. Setelah Adam, dari tulang rusuknya nanti akan dibentuk Hawa. Dari Hawa nanti turunlah kepada Kain dan Habel. Jadi ketika Kain membunuh Habel, maka penduduk dunia seperempat diselesaikan. Jadi pembunuh terbesar di dunia itu adalah Kain. Kenapa? Karena seperempat penduduk dunia dibunuh oleh dia. Adam, Hawa, Kain, Habel. Habel dibunuh, berarti tinggal 3/4. Nangkap maksudnya? Dilihat dari konteks banyaknya penduduk maksudnya. Bayangkan kalau misalnya Adam dan Hawa memberontak, Tuhan tidak sabar. Udahlah, tunggu dulu lah sampai keturunan Adam masuk ke Nuh, masuk ke ini. Berdosa. Selesaikan semua, tidak sabar. Diganti dengan ciptaan baru. Jangan-jangan kita tidak ada. Tuhan itu panjang sabar. Tuhan panjang sabar. Jadi kalau Tuhan itu mengizinkan anak-anaknya, orang-orang percaya, tubuh Kristus gereja Tuhan menanti, karena memang Tuhan sudah mencontohkan terlebih dahulu. Jadi dengarkan baik, dengarkan ya. Kalau Tuhan itu memerintahkan kepada kita supaya sabar, maka Tuhan telah terlebih dahulu sabar. Buktinya apa? Sudah begitu bejaknya, begitu jahatnya kecondongan hati manusia berbuatkan kejahatan, tapi Tuhan sabar. Tahu gak kenapa Tuhan belum datang sekarang? Jawabannya tahu gak? Karena Tuhan sabar. Untuk nunggu memberikan kesempatan. Tapi bagi orang-orang yang skeptis, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang mengeraskan hati, ini bukan kesempatan bertobat. Waduh, masih banyak waktu, kesempatan untuk apa? Untuk berbuat dosa. Hari Minggu pengampunan dosa, hari Senin sampai Sabtu. Siapa yang begitu? Halo Bapak Ibu, siapa yang hari Minggu
Waduh, sampai terisak-isak menangis. Seperti tadi kita pengakuan dosa. Tolong jangan main-main ya. Kalau pengakuan dosa itu, siapa yang main-main ketika ada, kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kalau ada main-main begitu, berarti dia tidak merasa berdosa kan? Main-main dia, aku kan nggak seperti itu kan? Saya mau kasih tahu siapapun kita, sesempurna apapun kita, kecuali Yesus, kita berdosa. Kenapa saya katakan kita berdosa? Pertama, dosa itu ada dua. Tahu dosa ada dua? Dosa aktif dan dosa pasif. Dosa aktif, ya menyontek ketika di sekolah ujian, bikin itu contekan-contekan kecil gitu, supaya dapat nilai bagus gitu kan. Tapi dengan cara menyontek. Nah. Yang kedua, kita tahu apa yang baik. Contoh di rumah, anak-anak punya tugas untuk membantu meringankan beban orang tua dengan menyapu, mengepel. Kalau tidak lakukan, sudah tahu yang baik tapi tidak lakukan, apa itu? Dosa. Makanya Yakobus 4 ayat 17, jika kita tahu kita harus berbuat baik tapi kita tidak melakukannya, kita berdosa. Jadi semua kita ini berdosa. Memberitakan Injil perintah Tuhan enggak? Kita tidak lakukan berarti dosa melulu kita ini. Jadi jangan merasa benar sendiri. Ketika ada doa pengakuan dosa di gereja, sampai itu ada 3 kan? Pertama apa? Mengaku dosa. Yang kedua, janji pengampunan dosa. Yang ketiga, pujian yang semakin meneguhkan kita akan pengampunan Tuhan dalam hidup kita. Jadi gak main-main, sampai 3 acara loh itu. Doa mengaku dosa, janji pengampunan dosa, pujian meneguhkan bahwa kita telah diampuni. Jadi gak main-main kita ke ibadah. Jadi jangan hanya rutinitas, tapi dihayati, dihidupi. Itu maksud. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal yang mengerikan dari Sarah dan Abraham saat ini. Mereka kompak, mereka sepakat. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hal yang seharusnya tidak terjadi. Jadi keputusan yang salah, keputusan yang menyimpang dari kemauan Tuhan, janji Tuhan, kehendak Tuhan, pasti menimbulkan masalah, menimbulkan kesulitan. Itulah yang terjadi sampai sekarang terjadi kan. Bayangkan, keturunan Ismail ya kan, keturunan Ishak. Tapi apakah Bapak Ibu Saudara bisa memastikan kita keturunan Ismail? Bagaimana mau merunutkan itu? Gak bisa. Bukan keturunan secara jasmani yang paling utama, tapi keturunan dalam konteks iman. Kenapa konteks iman? Galatia 3 ayat 29 berkata, jika kita milik Kristus atau kita ada dalam Kristus, maka kita adalah keturunan Abraham. Perhatikan, kita ini keturunan Abraham. Oleh karena kita menjadi milik Kristus dan kita berhak menerima janji Allah. Keterhubungan kita dengan Abraham di situ. Kita telah menjadi milik Kristus. Nah, orang-orang lain di luar sana disebut keturunan Abraham berdasarkan apa? Ya berdasarkan silsilah. Ya itu udah ribet. Gak bakalan mampu kita membahas itu. Tapi karena kita milik Kristus, kita keturunan Abraham. Dan kita berhak menerima janji Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan potong kompas dalam hidup ini. Kenapa? Di tengah-tengah penantian janji Tuhan, saya mau kasih tahu, Tuhan tidak pernah tertidur. Sudah pernah membaca ayatnya? Itu sudah pernah kita baca itu, ayat bacaan Mazmur. Bahwa sesungguhnya penjaga Israel tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Tidak tertidur. Apakah Tuhan pura-pura lupa? Oh tidak. Apakah Tuhan pura-pura tidak tahu? Oh tidak. Makanya kita perlu mengerti, memahami firman Tuhan itu secara utuh. Siapa yang tahu Pengkhotbah 3:11? Allah berbuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi tolong, waktu yang dimaksud di situ bukan waktu kita, waktu Tuhan. Ada itu lagunya, itu ada yang tahu lagunya? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kapan waktu Tuhan yang terbaik untuk menolong Marta dan Maria? Kapan? Halo? Kapan waktu Tuhan yang terbaik untuk menolong Marta dan Maria? Setelah
kita masuk deh? Masuk kan? Coba dulu kita ini berpikir sejenak. Waktu Tuhan menolong Marta dan Maria terkait dengan saudaranya Lazarus adalah ketika Lazarus masih bernapas, masih hidup. Maka datanglah Yesus untuk menjamah dan menyembuhkannya. Benar gak? Itulah kesimpulan kita. Itulah pikiran kita. Itulah cara kita. Itulah waktu kita. Tapi ternyata waktu Yesus berbeda. Tunggu dulu di kubur. Bahkan ada ayat yang mengatakan di dalam Yohanes pasal 11. Maka ketika Yesus mendengar bahwa Lazarus itu telah sakit, maka dia sengaja menunda berangkat ke Betania selama 2 hari. Ada kata sengaja. Tapi kesengajaan ini maksudnya apa? Untuk mengajarkan murid-murid tetap percaya. Untuk mengajarkan Marta dan Maria bahwa Yesus tidak pernah terlambat menolong dan menyatakan kuasanya. Dan terbukti ketika sudah sampai di mana dia dikuburkan. Datang Marta berkata, "Guru, dia sudah berbau busuk karena sudah 4 hari dalam kubur." Marta, bukankah aku sudah katakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka Yesus berkata, Lazarus, untung Lazarus duluan. Kalau sampai Yesus berkata, bangkitlah, waduh, kalau ada orang-orang yang dikubur di situ bangkit dulu. Karena memang yang mau dibangkitkan Yesus siapa? Lazarus. Makanya Lazarus. Kalau ada 2 di situ nama Lazarus, 2 yang bangkit. Tapi kebetulan 1. Karena perkataan Yesus itu penuh power, penuh kuasa, penuh otoritas. Lazarus, bangkitlah. Maka dia pun bangkit. Tidak terlambat pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan kepada kita. Saya kasih contoh yang lain. Ini mengenai Abraham. Coba kita membayangkan tentang Yusuf. Yusuf itu punya apa? Makanya saudara-saudaranya jadi iri, bahkan dengki, benci kepadanya. Punya apa dia? Ada yang tahu? Yusuf punya apa? Yang perjanjian lama, bukan Yusuf suami Maria. Yusuf perjanjian lama, punya apa dia? Punya mimpi. Mimpi itu bahasa lain visi, akan jadi apa dia ke depan. Karena Yusuf menceritakan mimpinya kepada abang-abangnya, saudara-saudaranya, maka saudara-saudaranya jadi tersinggung, iri dan benci, bahkan sangat benci kepada Yusuf. Coba, Yusuf punya mimpi toh? Yusuf punya mimpi. Tapi bagaimana supaya terlaksana mimpi ini? Apakah semudah membalik tangan? Apakah secepat kilat? Halo? Tidak. Yusuf melewati proses. Dan ketika Yusuf mengikuti proses itu, di sana ada ketekunan, di sana ada kesabaran, di sana ada kesetiaan, di sana ada kasih, di sana ada kepercayaan. Ketika Yusuf punya mimpi, dia diperlakukan secara jahat oleh abang-abangnya. Dia dimasukkan ke sumur yang kering. Mereka ingat, tega, ini masih darah daging kita. Maka akhirnya dikeluarkan dari sumur kering dalam posisi yang tidak berdaya. Yusuf dijual kepada seorang saudagar Midian bernama Ismail. Orang Ismail maksudnya. Orang Ismail akhirnya karena dia menuju ke Mesir, dia jual lagi ke Potifar. Coba dulu, ketika dia dijual ke Potifar, coba mimpinya makin jauh atau makin dekat? Secara pikiran manusia makin jauh makin dekat? Jauh. Tapi secara pikiran Tuhan? Halo, tolong dijawab. Yusuf itu dijual menjadi budak. Pribadi tidak berharga 20 sikal perak. Itu harga budak saat itu. Dalam pikiran kita sebagai manusia, Yusuf itu makin jauh dari kenyataan janjinya akan tergenapi. Tapi jangan lupa, di dalam langkah pikiran Tuhan, sebenarnya Yusuf makin apa? Makin dekat untuk menikmati janji itu. Oke. Yusuf berprestasi di rumah Potifar. Maka segala usahanya di ladang maupun di rumah makin diberkati. Oleh karena Yusuf disertai oleh Tuhan, maka apa yang dikerjakan selalu berhasil. Tapi ternyata tiba-tiba ada seorang Tante Gira bernama istri Potifar. Dia menggoda merayu Yusuf.
Tapi karena Yusuf tidak mau digoda, akhirnya istri Potifar memfitnah dia. Ketika difitnah dimasukkan ke penjara. Bagaimana dengan mimpinya? Makin jauh secara manusia, tapi bagi Tuhan sudah makin dekat di waktunya ini. Makanya saya mau sampaikan, jangan ikuti pikiran manusia, standar, ukuran, waktu manusia. Kalau waktu manusia, waktu kita yang kita paksakan, maka kita akan menjadi putus asa. Kita akan menghalalkan segala cara, kita akan melakukan tindakan-tindakan konyol dan bodoh yang membuat kita makin menjauh dari janji Tuhan. Tetapi dalam pikiran Tuhan, makin apa si Yusuf? Makin dekat. Setelah dia dipenjara, ternyata juru minuman dan juru roti dihukum karena melakukan kesalahan. Yusuf mengartikan mimpi dari juru minuman dan juru roti. Juru roti itu digantung, juru minuman dikembalikan ke jabatan semula. Yusuf berpesan kepada juru minuman, kalau engkau sudah dikeluarkan dari liang tutupan ini, beritahukanlah perkara persoalanku kepada raja, bahwa apa yang dituduhkan kepadaku nggak pernah kulakukan seperti yang dituduhkan. Artinya Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Kira-kira coba saya mau tanya, kira-kira saat itu jawaban juru minuman apa? Pasti Yusuf, tenang saja, kau sudah membantu aku di sini. Kan Yusuf yang melayani juru minuman, juru roti itu di penjara. Apa yang menjadi keperluan mereka, makanan mereka, segalanya yang diperlukan, karena mereka pejabat tinggi. Pasti dijawab, tenang aja Yusuf, saya akan sampaikan ke raja. Tapi ternyata setelah juru minuman keluar, apa yang terjadi? Juru minuman lupa sama sekali dengan Yusuf. Tapi coba deh perhatikan ini. Juru minuman lupa, tapi Tuhan tidak lupa. Juru minuman menutup jalan bagi Yusuf karena dia lupa untuk memberitahukan. Saya kasih tahu, itu adalah peluang kesempatan besar bagi Yusuf untuk lolos dari penjara. Tapi lupa. Tapi saya kasih tahu, Tuhan tidak lupa. Tuhan bisa membuat situasi, kondisi, keadaan sedemikian rupa, mengatur situasi, kondisi, keadaan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi Yusuf. Raja bermimpi, dipanggillah semua ahli-ahli mimpi, tapi ternyata tidak ada yang bisa mengartikan situasi. Raja tidak bisa mengartikan mimpi. Hal itu dipaksa, tanda petik dipaksa oleh Tuhan, supaya juru minuman ini mengingat siapa? Yusuf. Akhirnya dia mengaku salah dan dia sampaikan Yusuf bisa mengartikan mimpi. Yusuf pun diambil dari penjara. Silakan dia dipakaikan pakaian yang bagus karena dia mau menghadap saya. Yusuf pun mengartikan, bukan hanya mengartikannya, Yusuf pun menyebutkan mimpi dan mengartikannya. Maka raja pun berkata, tidak ada seorang di Mesir yang demikian berakal budi, penuh roh yang demikian berhikmat daripadamu. Maka engkau kuangkat menjadi, kalau bahasa sekarang, menjadi Perdana Menteri. Dengarkan baik. Salah satu hal yang menjadi nilai luar biasa dari seorang Yusuf, selama dia mengikuti proses itu, selama dia mengikuti semua perjalanan hidupnya yang ditontonkan oleh Yusuf kepada kita, Yusuf tidak pernah menyimpang ke kiri dan ke kanan. Yusuf tetap taat dan setia, tetap dia tekun dan sabar, tetap dia mengasihi Tuhan, menjaga kekudusan hidupnya, tetap dia percaya bahwa Tuhan pasti berbuat segala sesuatu indah pada waktunya, dan terbukti Tuhan tidak mengecewakannya. Dia menjadi pemimpin besar di Mesir. Oleh karena kehadiran Yusuflah maka terpelihara hidup suatu bangsa yang besar, termasuk hidup abang-abangnya, saudara-saudaranya. Luar biasa sekali. Ketekunan, kesabaran, dengan kata lain jangan potong kompas, selalu membuahkan hasil. Hanya memang misteri rahasianya kita tidak tahu kapan. Siapa tokoh di dalam perjanjian baru yang tidak potong kompas? Ada yang bisa jawab? Tokoh dalam perjanjian baru yang tidak potong kompas. Mari kita buka ayatnya sebagai pembanding. Matius pasal 4 ayat 8 sampai 10.
sampai 11. Matius pasal 4 ayat 8 sampai 11. Sudah? Matius pasal 4 ayat 8 sampai 11. Saya bacakan untuk kita. Dan iblis membawanya, maksudnya membawa Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu maksudnya apa? Semua kerajaan dunia dan segala kemegahannya akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Kerajaan dunia dan segala kemegahannya akan diberikan kepada Yesus. Syaratnya hanya satu. Jalannya, caranya hanya satu. Apa itu? Yesus sujud menyembah kepada iblis. Itu saja. Itu saja. Seluruh kerajaan dunia dengan segala kemegahannya akan diberikan oleh iblis kepada Yesus. Ini iblis ini kan selalu mengklaim dirinya pemilik dunia dan segala kerajaan yang di dalamnya. Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu dengan syarat jika kau sujud menyembah kepadamu. Ini saya sebut dengan nama jalan pintas atau potong kompas. Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Yesus tidak perlu dimahkotai duri. Yesus tidak perlu dipaku tangan dan kakinya. Yesus tidak perlu dicambuk, diejek, dihina, direndahkan, diludahi. Yesus tidak perlu ditusuk lambungnya keluar air dan darah. Hanya dengan sujud menyembah kepada iblis, dia sudah dapat jalan pintas atau potong kompas. Tapi apa kata Yesus? Perhatikan ayat yang ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, apa itu? Akan kupertimbangkan iblis, karena masukanmu begitu jitu dan bagus sekali. Amin. Apa? Mesti tegas. Ini bahasa lainnya anatema. Dia mengutuk apa yang dikatakan oleh iblis ini. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Iblis meninggalkan dia artinya keok, kalah. Aku tidak mau mengikuti jalan pintas potong kompas yang kau tawarkan. Sebab aku datang sudah saya mengerti apa maksud tujuan Bapa untuk mengutus saya ke tengah-tengah dunia. Coba, apakah yang menjadi kerinduan Yesus? Yohanes pasal 4, kita lihat dulu. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34 dikatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah sama-sama melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan. Jadi di sini murid-murid datang dari kota karena Yesus sedang berada di sumur Yakub berbincang dengan seorang perempuan Samaria. Mereka pergi ke kota untuk membeli makanan. Tapi Yesus tinggal seorang diri di tepi sumur Yakub. Siang hari bolong seorang perempuan Samaria datang untuk menimba air. Kenapa dia siang hari datang? Karena dia malu. Orang-orang Samaria sudah tahu dia orang yang terkenal, perempuan yang hidup dalam perzinahan. Yesus melayani perempuan ini. Murid-murid akhirnya datang dari kota. Mereka menawarkan makanan. Yesus menjawab, makananku ialah. Bukan berarti Yesus secara manusia tidak membutuhkan makanan yang dibawa murid-muridnya. Tapi dia mau memberikan pembelajaran kepada murid-muridnya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Inilah kehendak Yesus. Yesus tahu apa tujuan hidupnya datang ke dalam dunia. Saya mau sampaikan kepada tubuh Kristus gereja Tuhan dimanapun berada. Kalau kita tahu tujuan Tuhan menempatkan kita di dunia ini, kita tidak akan mudah terpengaruh di tengah perjalanan hidup untuk berbelok ke kiri dan ke kanan. Kenapa? Karena kita tahu tujuan kita bukan ke kiri, bukan ke kanan, tapi ada tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Saya kasih tahu, itulah kehebatan dan kekuatan dari seorang Yusuf. Dia tahu dia dimasukkan ke sumur kering.
Dia tahu dia dijual menjadi budak sampai 2 kali. Dia tahu dia dipitnah, dimasukkan ke penjara. Tapi dia tidak fokus ke situ. Saya yakin dan percaya dalam hatinya yang berkecam adalah, aku punya mimpi, visi, tujuan hidup yang besar. Semua ini hanya bagian dari proses untuk aku mencapai yang terbaik. Dan ternyata Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang mengecewakan. Tuhan mengangkat Yusuf sedemikian rupa. Demikian juga dengan Yesus. Mari kita lihat buktinya ya. Filipi, terakhir ya, supaya komplit firman Tuhan. Filipi pasal 2. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9 saja. Sebenarnya sampai ayat 11 ya. Filipi 2 ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini makin turun atau makin naik ini? Tadinya dia setara dengan Allah, sehakikat dengan Bapa, tapi dia mengosongkan dirinya, membatasi dirinya. Dia mengenakan tubuh kemanusiaan. Dia tadinya akbar, besar, agung, penuh dosa, penuh kemuliaan, tapi dia menjadi pribadi yang terbatas dalam mengenakan tubuh kemanusiaannya. Dengarkan baik ini kalimat. Ada orang-orang di luar sana berkata, Yesus itu lebih kecil dari Bapa, karena Yesus berkata, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Jangankan Bapa lebih besar daripada Yesus. Ada dalam waktu yang singkat, Yesus lebih rendah dari malaikat. Pernah nggak baca di kitab Ibrani? Yesus pernah lebih rendah dari malaikat. Di saat apa? Di saat dalam keberadaan sebagai manusia bahkan pernah mengalami kematian. Tapi semua itu terjadi demi penebusan dan keselamatan bagi manusia. Perhatikan, dia tadinya yang walaupun dalam rupa Allah, setara dengan Allah. Setara dengan Allah sebagai apa Yesus itu? Sebagai firman. Dia turun menjadi hamba. Hamba menjadi manusia. Setelah manusia apa? Taat sampai mati di kayu salib. Makin rendah enggak? Makin rendah secara manusia, makin rendah dong. Dari Allah menjadi manusia, dari firman menjadi manusia, makin turun menjadi hamba, menjadi manusia, mati di kayu salib. Dia rela terkutuk demi menebus kita dari kutuk. Tapi ayat 9 apa? Ayat 9. Baca sama-sama. Filipi 2 ayat 9. 2 ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Itulah sebabnya. Ada yang bisa jawab? Perendahan penderitaan Kristus menjadi kunci untuk kemuliaan ketinggian Kristus. Proses itu diikuti demi kemuliaan Kristus. Tapi di dalamnya yang lebih mulia itu adalah terjadi penebusan, penyelamatan, penyucian, pengampunan, pembenaran, pendamaian bagi manusia berdosa yang terbuka dan percaya menerima diri sebagai Tuhan Juru Selamat. Jadi Yesus itu memberikan contoh kepada kita, tidak mau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Yesus tidak mau potong kompas dengan tunduk kepada iblis. Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Tapi Yesus tahu itu bukan kehendak Bapa baginya. Karena Yesus sadar dia diutus ke dunia untuk mati di kayu salib menjadi penebus bagi kita. Tapi Abraham dalam konteks ini apa? Menang atau gagal? Gagal. Sarai dan Abraham gagal. Mereka potong kompas. Mereka berpikir hanya melalui Hagar hambanya mereka mendapatkan keturunan. Ternyata Tuhan tidak pernah terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh Abraham. Kelihatannya Abraham dan Sarai menolong Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah terpengaruh dengan tanda petik mereka menolong Tuhan. Tuhan tetap konsisten. Dan nanti coba kita lihat sebentar konteksnya, pasal 16 ya, pasal 17. Kita lihat apa yang Tuhan sampaikan ketika Abraham dan Sarai telah mengambil Hagar untuk menjadi istri dari Abraham. Pasal 17 ayat 1 sampai 2. Kejadian 17 ayat 1 sampai 2 dikatakan begini. Ketika Abraham
berumur 99 tahun. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, apa itu? Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Tahu nggak? Akulah Allah yang Maha Kuasa. Tahu nggak apa bahasa lain dari itu? Nggak ada yang tahu. Dari sini muncul lagu itu. Tahu nggak apa lagunya? El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha. Kan Allah Maha Kuasa kan? Akulah Allah yang El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Artinya, apa maksud kalimat ini? Siapa yang bisa mengalimatkan? Apa maksud firman ini datang? Coba dulu kalimatkan setelah sudah saya jelaskan ayat 6 pasal 16. Hei Abraham dan Sarai, akulah Allah yang Maha Kuasa. Aku tidak terpengaruh dengan kejatuhan, kekonyolan, jalan pintas, potong kompas yang kau lakukan. Buktinya ayat 2. Kita lihat ayat 2. 2 ya. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Diteguhkan kembali dia janji Tuhan di Kejadian 12. Artinya, aku tidak terpengaruh dengan apa yang kau lakukan Abraham. Aku tetap komitmen konsisten untuk tetap menggenapkan janjiku kepadamu, bahwa melalui Sarai istrimu yang si mandul itu, engkau akan mendapatkan keturunan. Dengarkan baik. Situasi kondisi keadaan yang kita hadapi tidak pernah membuat Tuhan jadi berubah pikiran untuk akhirnya mengingkari janjinya. Tidak. Itu berbeda konteksnya dengan Niniwe. Tahu Niniwe? Niniwe bangsa yang jahat. Tapi ketika siapa? Yunus memberitakan 40 hari negeri ini akan ditunggangbalikan Tuhan. Maka apa yang terjadi? Kan Tuhan sudah menetapkan supaya mereka dihukum kan? Tapi apa yang terjadi? Orang-orang Niniwe termasuk bukan hanya raja penduduk, termasuk hewan-hewan berpuasa. Bayangkan, berpuasa, mereka menyesali, meninggalkan kelakuan mereka, kejahatan mereka, mereka berbalik bertobat. Maka Tuhan menyesal. Ini dengar baik. Nanti Bapak Ibu Saudara akan ditanya orang di luar sana, kok Tuhannya orang Kristen, Tuhan yang menyesal, berarti pikun dong. Kata menyesal di situ berubah sikap, berubah pikiran karena respon dari yang ditujukan itu tadinya mau dihukum, akhirnya jadi diberkati karena sikap dari bangsa ini berubah. Yang mau dihukum kejahatannya, kalau sudah bertobat, itulah yang Tuhan nantikan. Jadi bukan jadi pikun, nggak tahu gitu, menyesal. Masa Tuhan menyesal? Berubah sikap, berubah pikiran, itu maksudnya. Jadi kesimpulannya, sudah panjang ini khotbah. Kesimpulannya, jangan menempuh potong kompas. Ya, ada di sini rindu menjadi juara di kelas. Halo, rindu menjadi juara di kelas, tapi potong kompas, mau nggak? Potong kompas dengan cara ada dikatakan dengan menyuap, bukan menyuap makanan, menyuap pakai ini. Ada supaya. Ada di sini dengan cara supaya juara menyontek. Lebih bagus engkau anak-anak tidak juara kalau caranya dengan menyontek. Ada di sini yang pernah menyontek? Ada pernah menyontek? Ada pernah? Iya, pertama-tama pendetanya yang tunjuk tangan. Karena di masa lalu juga pernah menyontek juga. Tapi kita tahu itu salah. Jangan dengan jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu. Hidup ini adalah perjalanan. Maka hidup ini adalah perjuangan. Jalanilah bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti menggenapi janjinya tepat dan indah pada waktunya. Amin. Kita berdoa.